sebagaimana disampaikan Bapak Presiden dalam pidato di hadapan DPR dan DPD, disampaikan bahwa ada kenaikan gaji pokok dan juga pensiunan pokok untuk ASN, TNI Polri, dan pensiunan. Jadi kali ini penyesuaian yang diusulkan dalam RAPBN adalah kenaikan atau penyesuaian untuk gaji pokok ASN, anggota TNI, Polri, dan pensiunan. Nah, untuk tunjangan kita sendiri agak berbeda mekanismenya. Tunjangan kinerja, mekanismenya berdasarkan asesmen atau penilaian pencapaian indikator, kriteria, dan lain-lain. Itu dilakukan secara terpisah meskipun juga dianggarkan. Lalu nanti akan disepakati apakah usulan pemerintah diterima ataukah ada penyesuaian-penyesuaian. Telah diundangkan, nanti akan dilaksanakan, tentu akan diterbitkan peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang APBN dan menjadi dasar pembayaran atau penyesuaian gaji pokok ASN, TNI, Polri, dan pensiunan yang akan dimulai per 1 Januari 2024. Kira-kira seperti itu gambarannya, Mbak Iva. Oke, baik Pak Pras. Kemudian dari ASN sendiri begitu Pak, jika dirinci begitu, siapa saja dari ASN yang akan menerima kenaikan gaji ini dan apakah memang ada syarat-syarat tersendiri Bapak atau memang berlaku untuk semuanya langsung begitu Pak Pras? Baik. Sesuai dengan undang-undang, diatur di Undang-Undang ASN, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN terdiri dari PNS dan PPPK, pegawai dengan perjanjian kerja. Jadi sudah semestinya rencana kenaikan ini juga akan mencakup PNS dan PPPK, selain anggota TNI dan anggota Polri dan pensiunan. Itu yang akan dicakup. Ini adalah kriteria umum dan tidak ada kriteria khusus karena yang khusus akan diatur oleh mekanisme tunjangan kinerja. Jadi nanti ini akan berlaku umum untuk pegawai di pusat maupun di daerah dan berlaku serentak dengan alokasi yang telah ditentukan. Oke, baik. Artinya memang berlaku juga begitu ya Pak untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK begitu ya. Nah, kemudian di satu sisi tadi Anda juga sempat menyebutkan begitu bahwa untuk kenaikan tunjangan kinerja ini juga akan berlaku mekanisme tersendiri begitu Pak. Tapi apakah memang waktunya akan bersamaan atau nanti akan dijeda terlebih dahulu Pak Pras? Ya, mekanisme penentuan tunjangan kinerja itu telah diatur khusus dan selama ini dikoordinasikan antara Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Teknis. Jadi mekanisme, kriteria, syarat penilaian diatur di sana. Setiap tahun dilakukan penilaian bagi instansi yang telah mendapatkan izin prakarsa untuk mendapatkan kenaikan, lalu diusulkan dalam anggaran tahun berjalan dan tahun berikutnya. Itu yang akan ditetapkan oleh pemerintah setiap tahunnya. Jadi mekanismenya nanti berlaku terpisah dan anggarannya pun juga diatur secara terpisah, tidak termasuk dalam skema kenaikan gaji pokok yang sekarang sedang kita bahas. Oke, baik Pak Pras. Pak Pras, kalau kita lihat secara historisnya begitu ya dalam beberapa 10 tahun terakhir, bahkan kalau kita lihat dari 2014 ini kenaikan gaji untuk ASN ini hanya berlaku sekitar 3 kali saja begitu Pak, di tahun 2014, 2015, kemudian 2019, tahun 2024. Betulnya apa yang menjadi pertimbangan dari pemerintah sehingga akhirnya mulai dinaikkan di tahun ini? Apakah memang dari sisi anggaran negara sendiri juga sudah mulai lega begitu Pak setelah pandemi COVID-19 berakhir, Pak Pras? Baik, yang pertama pemerintah sejak beberapa tahun lalu telah menggeser kriteria atau standar penilaian menuju ke performance base. Maka yang diatur adalah tunjangan kinerja. Ini supaya lebih adil seiring dengan beban kerja dan performance yang dicapai baik oleh instansi maupun oleh individu. Maka skema tunjangan kinerja terus disempurnakan supaya jangkauannya juga semakin luas, cakupannya semakin besar, dan memberikan rasa keadilan termasuk bagi publik yang menikmati layanan dari pemerintah. Yang kedua, tentu kita juga melihat pentingnya birokrasi dalam tata pemerintahan kita. Untuk itu, birokrasi yang profesional, yang efisien, yang capable,
yang berintegritas itu niscaya dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka harus didukung dengan gaji atau penghasilan yang sesuai juga agar mereka dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik. Itulah kenapa gaji pokok juga disesuaikan. Penyesuaian tidak dilakukan tiap tahun tapi secara berkala karena menyesuaikan dengan indeks biaya hidup yang juga naik. Tadi Mbak Iva sampaikan betul sekali, seiring dengan penanganan pandemi, ekonomi sudah pulih dan bergeliat kembali. Kita dapat memberikan apresiasi lebih baik kepada para ASN, anggota TNI dan juga anggota Polri serta pensiunan. Harapannya ini menjadi insentif, menjadi pendorong, menambah semangat agar mereka bisa berkinerja lebih baik, termasuk juga mendeliver layanan publik yang baik, sehingga masyarakat pada gilirannya juga akan diuntungkan oleh kebijakan ini. 24,44 triliun. Seperti diketahui oleh teman-teman media, gaji ke-13 juga kita cairkan bulan Juni ini. Total anggaran sekitar 49,3 triliun termasuk ASN pusat, daerah, TNI, Polri, dan pensiunan. Dengan adanya pencairan gaji 13, paket stimulus 24,44 triliun dan akselerasi program-program pemerintah, maka kita harapkan momentum pertumbuhan bisa terus terjaga. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Menteri Sosial Bu Winnie atau Pak Menteri Amran untuk menyampaikan beberapa hal untuk program yang akan dilaksanakan Juni-Juli ini. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bu Menkyu. Apa yang disampaikan tadi menunjukkan bahwa Presiden punya perhatian yang sungguh-sungguh kepada keluarga maupun kelompok-kelompok rentan yang memerlukan dukungan dan bantuan dari pemerintah. Untuk itu yang kedua, dalam hal ini Presiden ingin apa yang diberikan ini adalah tepat sasaran, sampai kepada mereka yang memang membutuhkan bantuan pemerintah dan berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ada data yang mungkin pernah dilihat oleh teman-teman semua, itu data yang disajikan oleh DEN pada tahun 2025 berdasarkan sumber estimasi dari Susenas, Kemensos, Kemendikdasmen, dan Nota Keuangan RAPBN tahun 2025. Di situ ada beberapa program yang dianggap kurang tepat sasaran atau ditengarai tidak tepat sasaran. Misalnya seperti program Keluarga Harapan dan Sembako. Ditengarai ada 45% yang tidak tepat sasaran. Untuk itulah dari awal Presiden memerintahkan kepada kami semua kita untuk konsolidasi data yang diberi tugas adalah Kepala BPS dan segenap jajaran. Di bawah arahan Ibu Menkyu dan Mensesnek bekerja kami selama 3 bulan lebih. Akhirnya Alhamdulillah Inpres keluar nomor 4 tahun 2025. Jadi kita sudah memiliki data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang wajib dijadikan pedoman bagi siapapun yang ingin menyalurkan bantuan pemerintah, baik kementerian, lembaga, maupun juga pemerintah daerah. Nah, dari hasil konsolidasi data itu kita mencoba exercise ini khusus untuk Kementerian Sosial dalam rangka menyalurkan bansos pada triwulan kedua. Dari hasil cross-check kita bisa kita ketahui di sana ada 1.900.000 lebih yang disebut sebagai inclusion error. Mereka semestinya tidak dapat, tapi mereka selama ini mendapatkan bantuan. Ada juga nanti kelompok yang exclusion error yang mestinya dapat tapi tidak dapat. Dari itu ini singkat aja yang saya ingin menyampaikan bahwa keinginan kita untuk memastikan bahwa bantuan-bantuan tepat sasaran ini sungguh-sungguh sudah mulai dilaksanakan. Nanti Ibu Kepala BPS akan menjelaskan lebih lanjut. Kemudian yang kedua yang perlu sampaikan apa yang disinggung oleh Ibu Menkyu tadi soal tambahan bantuan, ya, tambahan bantuan untuk kelompok
yang selama ini atau keluarga penerima manfaat yang selama ini memperoleh BNPT atau BPNT, bantuan pangan non tunai atau yang disebut dengan bansos itu. Jadi kepada 18,3 kpm. Selain itu juga akan ditambah beras sebanyak 10 kg yang nilainya tadi lebih dari 11 triliun. Dengan begitu Bapak Ibu sekalian, ada dua hal yang penting di sini. Pertama adalah perbaikan keluarga penerima manfaat, dan yang kedua adalah penambahan yang menjadi bagian dari atensi Bapak Presiden kepada kelompok-kelompok penerima manfaat, khususnya mereka yang berada di desil 1, miskin dan miskin ekstrim. Selebihnya kami mohon dilanjutkan oleh Ibu Kepala BPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Menindaklanjuti tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan dan Bapak Menteri Sosial, bahwa penyaluran bansos pada triwulan kedua ini mengacu kepada data tunggal sosial ekonomi nasional sesuai dengan arahan Bapak Presiden, yaitu Inpres nomor 4 tahun 2025. Berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang sudah kita integrasikan per 3 Februari, kemudian kami lakukan updating, pertama dengan berbagai data, kedua juga melakukan ground check dengan bekerja sama dengan Kementerian Sosial. Maka setelah kami lakukan berbagai validasi dan juga kami lakukan verifikasi bersama dengan BPKP, maka ada dari 20,3 juta KPM, saat ini ada 16,5 juta yang sudah diverifikasi oleh BPKP, dan dari 16,5 juta itu 14,3 juta memang berada di desil 14 dan sudah mulai disalurkan oleh Mensos per akhir 31 Mei. Kemudian kami juga membersihkan beberapa data yang kita sebut dengan inclusion error dari 6,9 juta keluarga yang kami lakukan ground check. Itu ada 1,9 juta yang seharusnya tidak layak untuk mendapatkan bantuan sehingga dibersihkan dari data tunggal sosial ekonomi nasional sebagai keluarga, dikeluarkan dari keluarga yang tidak berhak. Jadi dikeluarkan dari keluarga yang berhak sehingga menjadi tidak berhak untuk menerima bantuan. Dengan demikian, dengan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional ini, tentunya bansos yang nanti digulirkan di triwulan 2 dan juga untuk mendorong sebagai salah satu program stimulus ekonomi ini akan menjadi lebih tepat sasaran. Kedua, Bapak dan Ibu, mengenai tadi program 1 dan 2 yaitu diskon transportasi dan diskon jalan tol, ini tentunya selaras dengan data BPS, di mana di tahun ini jumlah mobilitas masyarakat jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Di mana kalau kita lihat wisatawan Nusantara bulan April 2025 meningkat 23% dibandingkan dengan bulan April tahun lalu. Artinya bahwa insentif untuk diskon tiket dan diskon transportasi dan juga diskon jalan tol ini akan sangat mendorong mobilitas masyarakat. Kedua, dari data BPS juga bahwa terlihat ada 3 titik mobilitas masyarakat itu meningkat atau mencapai puncaknya dalam 1 tahun. Pertama pada saat Lebaran, kedua pada saat libur sekolah Juni-Juli, dan ketiga pada saat akhir tahun. Demikian tentunya dengan demikian saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami hanya menyampaikan 4 hal karena sektor pangan ini, tentang sektor pangan. Yang pertama adalah target dari Bapak Presiden sejak awal, rencana kita swasembada 4 tahun, kemudian 3 tahun, mudah-mudahan tahun ini tidak ada impor. Stok kita sekarang ini ada 4 juta ton lebih, tertinggi selama 57 tahun, dan pernah kita capai 3 juta ton, yaitu tahun 1984. Kemudian target dari Ibu Menteri Keuangan. Ini Bu Menteri Keuangan kalau beri anggaran harus ada hasil. Adalah NTP 110. Alhamdulillah sekarang ini bulan Mei NTP-nya naik 121. Jauh lebih tinggi dibanding tahun lalu pada bulan yang sama, 116. Yang ketiga adalah kita akan mengeluarkan bantuan sosial, yaitu jumlahnya adalah 180.000 ton per bulan, 2 bulan 360.000 ton, kita akan bagi ke masyarakat tidak mampu. Kemudian strateginya adalah karena kita harus menjaga NTP, jangan sampai turun. Yang pertama adalah kita membagi, pemerintah membagi bansos untuk pangan ini atau beras pada daerah-daerah yang tidak menghasilkan beras atau minim, seperti Papua, Maluku, dan seterusnya. Kita distribusi ke sana bisa sekaligus 2 bulan. Kemudian yang kedua adalah daerah perkotaan yang juga tidak menghasilkan beras. Yang ketiga adalah daerah penghasil khusus di Pulau Jawa harus kita lindungi. Kita melihat kabupaten yang harga beras sudah di atas HPP yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ini strategi kita lakukan untuk menjaga harga di tingkat petani tetap baik, juga di tingkat konsumen juga tetap baik. Sekali lagi, alhamdulillah sekarang sektor pertanian pertumbuhan NTP-nya cukup baik dan stok kita cukup aman, karena yang kita akan keluarkan hanya 360.000 ton dan kemungkinan bulan ini serapannya bisa 400 sampai 500.000 ton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Menteri. Ibu Menteri. Silakan. Ibu izin bertanya, saya Akbar dari Bisnis Indonesia. Sebelumnya kan Pak Menko Airlangga mengatakan bahwa ada 6 paket insentif yang belum disampaikan tadi. Kan tadi yang disampaikan ada 5, yang belum disampaikan itu ada diskon tarif listrik sebesar 50% kepada 79,3 juta rumah tangga. Yep. Itu kenapa jadi tidak ada, Bu? Apakah ada pertimbangan-pertimbangan tertentu mengapa diskon tarif listrik ini akhirnya tidak dilakukan? Terima kasih. Kita sudah rapat di antara para menteri dan untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat. Sehingga kalau kita tujuannya adalah Juni dan Juli, kita memutuskan tidak bisa dijalankan. Sehingga yang itu digantikan menjadi bantuan subsidi upah. Jadi kalau kita lihat waktu desain awal untuk subsidi upah, itu masih ada pertanyaan mengenai target grupnya, karena waktu ini kan bantuan subsidi upah pernah dilakukan pada masa COVID. Waktu itu data di BPJS masih perlu untuk dibersihkan, sama seperti tadi data Zen. Dan sekarang karena BPJS Tenaga Kerja datanya sudah clean untuk betul-betul pekerja yang di bawah 3,5 juta dan sudah siap, maka kita memutuskan dengan kesiapan data, kecepatan program, kita mentargetkan untuk bantuan subsidi upah. Ya. Siap. Terima kasih Bu. Saya Emir Bu dari CNBC Indonesia. Mau tanya terkait dengan diskon tarif tol itu kan sifatnya sukarela Bu ya kepada BUJT. Apakah udah dikomunikasikan dengan BUJT untuk menjalankan
diskon tarif tol ini, dan apakah ada penolakan ya Bu dari BOJT sendiri melihat sifatnya sendiri ini kan sukarela, sementara saat ini juga banyak badan usaha jalan tol yang keuangannya berat gitu. Terus terkait dengan untuk apakah nanti akan ada insentif langsung untuk bagi yang terkena PHK, Bu, melihat banyak fenomena sekarang ini yang banyak PHK yang terjadi gitu. Terima kasih. Untuk yang tadi diskon tarif tol, Kementerian PU telah melakukan surat edaran. Memang betul ini kan non APBN, jadi badan BUJT tadi, Badan Usaha Jalan Tol yang akan melakukan. Kita selama ini tetap akan memantau mengenai hitung-hitungan bisnis mereka. Jadi dalam hal ini nanti kita juga akan perhatikan apakah dengan adanya diskon ini viability-nya dari bisnis jalan tol mereka masih tetap baik, dan kalau seandainya mereka mengalami hal-hal yang sifatnya dampak negatif, itu langkah apa yang akan dilakukan. Namun kita sudah melakukan beberapa kali, rasanya tetap bisa dijalankan dengan baik. Yang kedua tadi apa pertanyaannya? Oh, untuk yang PHK. Ya tadi memang yang berhubungan dengan pekerja di industri yang labor intensif, yang kita berikan adalah kemungkinan kalau terjadi kehilangan pekerjaan, mereka mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Dan ini iurannya kita berikan diskon 50%. Untuk diketahui saja oleh teman-teman bahwa untuk JKK ini APBN sudah memberikan top up bantuan supaya BPJS bisa memberikan JKK untuk para pekerja yang kehilangan pekerjaan dengan sekaligus mengambil JKK tersebut. Sehingga ini tetap BPJS Kesehatan Keuangannya tetap ada, APBN memberikan dukungan langsung, dan para pekerja yang mengalami kehilangan pekerjaan akan diberikan juga jaminan kehilangan pekerjaan. Pemerintah terus akan mengakselerasi berbagai program-program yang bisa menciptakan kesempatan kerja. Tadi telah diinventarisir. Pertama, untuk anggaran bagi rehabilitasi sekolah. Itu dilakukan untuk Kementerian Dikdasmen, renovasi sekolah itu akan segera dilakukan untuk sekitar 300.000 sekolah dengan anggaran 16,9 triliun. Ini sudah mulai dijalankan. Yang kedua, Menteri PU juga akan mengakselerasi pembangunan irigasi, ya Pak Menteri, dalam hal ini untuk mendukung ketahanan pangan. Ini juga proses anggarannya sudah dilaksanakan untuk segera bisa dilaksanakan konstruksinya pada bulan Juli atau paling lambat Agustus sebelum musim tanam yang tadi Pak Menteri Pertanian itu 12 triliun rupiah. Dan juga untuk sekolah rakyat itu ada 100 titik plus 100 dari swasta dengan jumlah murid 10.000. Ini di luar yang tadi saya sudah sampaikan mengenai Koperasi Merah Putih, kemudian program untuk akselerasi pembangunan dan kepemilikan perumahan untuk masyarakat berpendapatan rendah, yaitu 2 juta upgrading rumah plus 350 FLPP untuk masyarakat berpendapatan rendah. Itu 84 triliun anggarannya sendiri. Jadi banyak program yang dibiayai APBN langsung yang diharapkan bisa memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat, yang ini diharapkan bisa menurunkan berbagai ekses dari persaingan di tingkat global, terutama untuk industri padat karya. Mungkin itu ya. Terima kasih semuanya.